Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Noviliana, NIM 11901290 dari kelas PAI 4C di Makul Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan membuat video tentang pergaulan bebas yang di dalamnya terdapat apa itu pergaulan bebas, apa faktor dan penyebab hal tersebut bisa terjadi, dan bagaimana cara penyelesaian dari sudut pandang pendidikan agama Islam dan juga psikologi perkembangan. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas terbagi menjadi dua kata pergaulan dan juga bebas. Kata pergaulan artinya suatu proses interaksi antar individu maupun individu dengan kelompok. Sedangkan kata bebas artinya tidak terikat kewajiban, tuntutan, aturan maupun agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah suatu tindakan atau sikap yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Pergaulan sangat mempengaruhi kepribadian, sikap, jati diri para remaja, karena pada umumnya pada masa remaja itu masih labil dan masih mencari jati dirinya. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan juga lingkungan sangat penting untuk mengontrol terhadap perilaku mereka. Selanjutnya, apa saja faktor dan penyebab pergaulan bebas bisa terjadi? Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan dalam diri individu. Dan yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor internal adalah yaitu kontrol diri yang berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Yang kedua yaitu nilai-nilai keagamaan. Kurangnya pendidikan agama yang tidak diberikan sejak kecil mengakibatkan remaja tidak memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak memahami tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga yaitu lifestyle ataupun gaya hidupnya. Gaya hidup yang modern tidak terlepas dari kebiasaan remaja dalam berkehidupan sehari-hari. Mengikuti gaya hidup atau tren orang barat merupakan suatu permasalahan yang timbul dan berakibat pada pergaulan bebas. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Adapun penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor keluarga yaitu taraf pendidikan keluarga. Rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas, di mana orang tua tidak dapat memberikan pengetahuan lebih bagaimana dampak yang terjadi apabila anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua yaitu keadaan keluarga yang tidak stabil ataupun broken home. Keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan fisikis remaja, yang mana apabila keadaan orang tua yang tidak harmonis dapat membuat perkembangan fisikis anak terganggu dan anak cenderung lebih suka menghabiskan waktu di luar untuk mencari kesenangan dan melupakan hal yang terjadi di keluarganya karena orang tua tidak memberikan kasih sayang ataupun perhatian sehingga sang anak mencari kesenangan di luar, berujung pada pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi yang rendah dalam keluarga membuat anak merasa kurang mendapatkan kecukupan finansial maupun material, dan biasanya banyak pula yang putus sekolah yang membuat pergaulan anak tersebut dengan remaja yang senasib, yang membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan sosial, yaitu kurangnya berhati-hati dalam berteman. Teman dapat menuntun kita ke arah yang positif maupun negatif.
di mana sebagian besar pergaulan bebas terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. Teman dekat yang menyebabkan pergaulan bebas adalah di mana remaja ikut melakukan hal-hal seperti minum alkohol, merokok, atau melakukan hal-hal yang menyimpang lainnya atas dasar ajakan teman. Maka remaja cenderung mengikuti tanpa memperdulikan akibat yang ditimbulkan. Faktor yang terakhir yaitu faktor teknologi. Media yang menyebabkan pergaulan bebas karena adanya kemudahan pelajar dalam mengakses video atau sumber-sumber pornografi yang mengakibatkan kerusakan mental dan mempengaruhi otak pelajar untuk mencoba hal-hal yang dilihatnya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah pergaulan bebas dari sudut pandang PAI dan psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang benar dan yang salah. Pendidikan agama dan moral dapat memperkuat iman seseorang sejak dini. Jika sejak kecil seseorang telah tertanam mengenai pengertian benar dan salah, biasanya ia akan dapat menghindari pergaulan bebas yang jelas-jelas merupakan hal yang tidak benar. Kedua yaitu memperbaiki cara pandang siswa melalui pemberian nasihat. Cara pandang siswa terhadap masa depan seharusnya selalu diperhatikan oleh orang tua maupun guru dengan cara membangkitkan semangat belajar siswa terhadap apa yang ia cita-citakan. Dengan demikian, anak tidak akan berperilaku buruk. Yang ketiga yaitu mengikuti sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Mengikuti sosialisasi bahaya pergaulan bebas sangat menguntungkan bagi diri kita. Selain mendapatkan ilmu, kita juga dapat menyampaikan informasi mengenai penyebab dan solusi mengatasi pergaulan bebas. Ada satu hadis tentang berteman yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang solih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Jadi sini bedanya orang yang berteman dengan yang solih dengan yang tidak. Yang keempat yaitu mengisi waktu luang. Salah satu faktor yang turut memberi kesempatan bagi remaja untuk tergiur dengan kehidupan bebas adalah tersedianya banyak waktu luang. Apabila waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan yang positif dan berguna, maka tidak akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang menyimpang. Cara bergaul bagi orang pendiam dapat dilakukan dengan mengisi waktu melalui kegiatan positif. Yang terakhir yaitu memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keingintahuan remaja yang mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapatkan anak sejak dini. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan demikian, mereka juga dapat mengetahui bahaya dan akibat dari pergaulan bebas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.